Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya petualangan Dedi ya di channel Petualangan Dedi. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan road trip dari Bandung ke Purwakarta. Tepatnya ini saya ada di bawah jembatan Tol Cimahi ya, di bawah jembatan Tol Cimahi. Dan ikuti keseruannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Oke teman-teman, bismillah. Sekarang kita akan melakukan perjalanan road trip dari Bandung ke Purwakarta ya. Tepatnya kita start di jalan Cimahi ya, Jalan Cimahi. Ikuti keseruannya. Nah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar saya tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten perjalanan ataupun mencari jalan-jalan alternatif di kota Bandung ataupun di kota lainnya yang mudah-mudahan saya bisa terus berkembang ya. Mungkin nanti videonya akan kita potong-potong menjadi beberapa part karena mungkin pasti akan panjang sekali ya, sampai 2 jam. Alhamdulillah kota Bandung pagi ini cerah ya, matahari terbit, jadi hangat badannya karena pagi tadi sempat rasa dingin banget ya, rasa dingin banget. Dan jalan di daerah Cimahi ini agak longgar seperti ini ya, karena ini hari Sabtu, jadi tidak terlalu padat seperti hari-hari biasa karena para pekerja dan anak-anak sekolah libur, jadi di jalan agak kosong ya. Nah, ini sebelah kanan itu rumah sakit umum Cibabat ya. Nah, kalau mau yang ke arah Lembang dari sini bisa belok kanan, tapi di sini tergodanya nanti kita harus putar dulu ke alun-alun Cimahi baru masuk ke jalan Cihanjuang. Nah, ini sebelah kanan. Kalau dulu bisa langsung belok ke sini, sekarang tidak bisa, jadi harus putar dulu ke alun-alun, ke jalan Lurah. Jadi kalau misalkan mau ke Lembang dari Cimahi itu bisa masuk ke jalan itu ya, atau bisa masuk juga dari jalur Pemkot Cimahi ya. Jadi banyak alternatif untuk menuju ke Lembang. Itu sebenarnya lebih dekat lurus ya, tapi sekarang tidak boleh karena harus diputar ke jalan Lurah. Nah, ini masuk jalan Lurah ya, jalan tepat
motor yang mau ke Pemkot Cimahi dan alun-alun Cimahi. Nanti keluarnya ini dari alun-alun Cimahi. Dari depan kita belok kanan, nanti kita masuk lagi ke jalan Cimahi ya. Nanti kita belok kiri. Dari depan itu alun-alun Cimahi ya. Alun-alun Cimahi. Masjid Agung Cimahi. Nah, kalau misalkan ke kanan itu ke arah Sangkuriang ya. Nanti bisa tembus juga ke Lembang bisa ya. Jalur alternatif Lembang itu juga bisa. Kita masih lurus ya, menuju ke Padalarang, Kota Baru Parahyangan, dan nanti kita masuk ke daerah Cikalong Wetan. Jalur Cimahi ini juga selain ke Purwakarta, yang lurusnya juga nanti dari Padalarang itu ke Cianjur, Sukabumi, Bogor ya, Puncak, lewat jalur sini juga ya. Jadi kalau ke kanan juga bisa nanti ke Lembang juga sama dengan yang tadi ya.
Supaya teman-teman barangkali ada kekurangan dari channel ini, mohon masukan, kritik dan sarannya ya di kolom komentar, biar saya bisa lebih memperbaiki lagi channel ini ya. Dan mudah-mudahan channel ini juga bisa membantu teman-teman dalam segala hal ya. Misalkan ketika teman-teman tersesat di kota Bandung ataupun daerah lain, bisa terbantu ya dengan melihat channel ini. Kebanyakan saya pasti akan beredar di kota Bandung ya. Tapi tidak kemungkinan saya nanti campur juga di daerah Purwakarta, karena Sabtu Minggu saya berada di Purwakarta ya. Nah, ini perbatasan antara Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya. Bagian masuk ke daerah Kabupaten Bandung Barat, bagian masuk ke Cimahi. Jalur Purwakarta itu kalau misalkan nanti sudah masuk ke daerah-daerah Cikalong, itu banyak sekali kendaraan-kendaraan besar ya. Biasanya ada truk tronton ataupun truk besar yang mengangkut barang. Ya, kemas juga kadang-kadang itu yang lewat. Biasanya mereka keluar dari tol Padalarang atau tol apa satu lagi ya, Kemuning. Karena mereka tidak bisa melewati jembatan tol yang ada di perbatasan Purwakarta. Jadi mereka keluar dari Kemuning atau dari Padalarang. Ini kolong jembatan tol ya.
Kalau misalnya pas hujan ini pakai tempat terpadu pakai motor. Ini kita sudah mau masuk ke pertigaan. Kalau yang belok kiri itu ke daerah Cililin ya, ke Cililin, dan kita akan terus lurus ya, masuk pada Larang. Nah ini sekarang kita udah masuk ke Kabupaten Bandung Barat ya. Oh tadi kan Cimahi. Ini kita masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Bupatinya Pak JJ. JJ. Nah ini jalannya kosong ya, karena dikit. Ini kalau misalkan cepat-cepat mau lebih lagi tidak terjebak kemacetan. Biasanya di sini macet. Nah, di sini sudah mulai banyak truk-truk besar ya, yang mengangkut barang-barang logistik. Nah, ini truk bermuatan sangat banyak sekali ya. Overload ini sampai tinggi gini. Kadang kita ngeri kalau melewati truk seperti ini ya. Dari depan ada sepan tol pada Larang ya. Jadi kalau misalkan pakai kendaraan roda 4 belok kanan untuk ke tol pada Larang bisa ya. Yang mau arah ke Bandung di Jakarta. Yang mau naik kereta bus juga dari daerah sini ya maksudnya ya, ke belok kanan barusan, tapi tetap harus berputar dulu ke Kota Baru ya, ke sini Bundaran Kota Baru Parahyangan. Nah ini kita berputar ya, putar karena tidak boleh lurus.
Nah, ketika restoran seperti ini harus hati-hati ya, karena ini ada truk besar sebelah kanan, jadi kita harus waspada, barangkali terjadi sesuatu, makanya kita harus selalu berhati-hati di jalan. Depan nanti kita belok kanan menuju ke Pasar Padalarang ya. Kalau misalkan lurus itu ke arah Cianjur, Sukabumi, Puncak. Di depan kita belok kanan. Ini agak padat, mulai masuk ke Pasar Padalarang ya. Biasanya di Pasar Padalarang itu banyak angkot-angkot yang ngetem ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Pasar Padalarang ya. Suasananya mulai padat karena parkiran Pasar Padalarang dan banyaknya angkot-angkot yang diam menunggu penumpang ya, atau istilahnya ngetem. Nanti kalau sudah lewat Pasar Padalarang itu lancar lagi ya. Tuh, di depannya kosong. Dan sebelah kanan kita kosong, sebelah kirinya karena banyak angkot yang ngetem ya. Nah, ini tidak terlalu padat, biasanya padat banget ya, karena ini memang udah agak siang ya. Kalau misalkan agak pagian itu waduh, kadang-kadang susah sekali untuk bergerak ya.
Nah, sekarang kita sudah melewati stasiun Padalarang ya. Di belakang kita sudah melewati stasiun Padalarang ataupun stasiun bus ya. Maka kita melalui jalur pasar Padalarang. Kalau mau lewat ke situ kita harus berputar tadi dari Kota Baru Parahyangan itu balik arah lagi. Kalau misalkan ke arah Bandung baru kita akan melewati stasiun bus dan stasiun Padalarang ya. Stasiun kereta api. Dan sebelah kanan juga ini rel kereta api ya, rel kereta api biasa. Dan di depan nanti kelihatan ada rel kereta api bus ya. Kalau sudah sampai sini ini jalurnya kosong ya. Cuman selalu berhati-hati aja karena jalannya sebagian ada yang bergelombang ya. Apalagi yang belum atau belum pernah melewati jalur ini. Nah, seperti ini jalannya bergelombang. Kadang ada tumpukan pasir juga di pinggir-pinggir jalan. Ada kalau itu udah mulai itu ada sini banyak kemungkinan pasir. Nah, sana itu rel kereta cepat bus. Dari jalan kita bisa lihat ya, banyak sekali orang-orang yang membeli pasir ya. Mudah-mudahan ada ya, biasanya suka ada. Ini kan aneh kalau misalkan di pinggir jalan kita suka ada pasir yang berserakan. Kadang bikin kalau misalkan kita lewati pas seperti ini. Karena harus selalu berkomunikasi dan berhati-hati di jalan. Selalu safety, memakai helm, memakai sarung tangan, sepatu dan celana panjang juga ya. Kalau kita melakukan perjalanan touring, tambori ataupun jalan-jalan biasa ya, yang agak jauh. Nah, di depan itu keluar tol Kemuning ya. Ini dulu keluar masuk tol Kemuning dari sini. Biasanya truk besar itu keluarnya dari sini. Yang mau ke arah truk besar, yang mau ke arah Jakarta, ke Purwakarta, Karawang, Subang, biasanya masuk keluar dari daerah sini karena tidak bisa melewati tol
yang ke arah sana ya. Bangunan-bangunan di pinggir-pinggir sini itu ya dulunya bekas pabrik-pabrik akut ya. Yang putih-putih itu bahasa Indonesianya apa ya, kita kan komen mau tahu ya. Kalau orang Sunda bilangnya aku, pada orang terkenalnya dulu itu ya, batu yang putih-putih. Saya lihat dulu yang buat tidak pakai sebenarnya jangan ditiru ya. Kita harus selalu membiasakan diri untuk memakai alam untuk keselamatan diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang harus menjaga keselamatan kita ketika dalam perjalanan ataupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan channel ini dan selalu mengikutinya sampai akhir ya. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan
Allah yang akan membalas kebaikan teman-teman kalau kita subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kasih masukan untuk saran untuk perbaikan channel ini ya. Di atas itu ada dua jalan yaitu jalan tol sama jalan kereta api ya. Jadi berdampingan. Nanti kita akan beristirahat setelah perbatasan Kabupaten Bandung Barat sama Purwakarta ya. Tepatnya itu di daerah yang mau ke sebelum tol Daranggat. Perbatasan Bandung Purwakarta yaitu yang ke arah sawit atau ke Wadayasa. Kita hati market lebih semua. Ini masih masuk kawasan Kabupaten Bandung Barat ya. Kabupaten Bandung Barat sangat luas sekali sampai ke daerah Lembang. Bandung Barat ini masih banyak hutan-hutan seperti itu ya. Tapi masih ada bentuk-bentuk seperti itu. Kita dengan kota Bandung sudah hampir habis semua ya. Kan sudah tidak ada sawah-sawah sekali ya, kecuali kalau misalkan perbedaannya Bandung Selatan, Bandung Timur masih ada itu. Nah, seperti saya bilang tadi ya, jalur sini sudah banyak truk-truk besar ya. Termasuk di depan itu ada truk peti kemas ya. Jadi harus selalu berhati-hati dan selalu waspada ya. Karena ketika tanjakan itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi harus selalu hati-hati. Kalau bisa kita melewatinya dulu ya. Kita lewati dulu ya. Kalau berada di belakangnya kita kadang-kadang ngeri juga. Pas tanjakan nggak kuat,
berbalik lagi, itu yang tidak takutkan. Karena sering saya lihat seperti itu ya. Nah, seperti itu biasanya istirahat dulu pas tanjakan. Kalau pas belokan-belokan seperti ini hati-hati ya, jangan sampai kita melewati garis yang tanpa putus-putus ini ya. Nah, kita harus kasih juga marka jalan ya. Ini garis tanpa putus itu kita jangan sampai masuk seperti itu ya. Dilarang mendahului ya, kecuali misalkan udah masuk garis putus, nah itu kita bisa menyalip. Biasanya kalau misalkan garis tanpa putus ini dibelokkan ya, karena kita nyalip, kadang-kadang di depan suka langsung ada mobil atau truk ya, itu yang kita takutkan, kita kaget dan terjatuh. Seperti itu yang kadang-kadang terjadi kecelakaan. Dari sini ada terowongan kereta api cepat ya di bawah situ ya, sebelah kanan ada terowongan kereta api cepat. Kelihatan kan, itu truk-truk besar. Dan yang paling penting harus selalu waspada jalan ya, karena jalan kadang-kadang ada lubang ya. Sekarang banyak sekali ya jalan yang berlubang. Dari sini jalannya berkelok-kelok seperti ini ya. Kalau misalkan kosong kita agak kenceng enak juga nih. Cuman tetap harus berhati-hati. Yang seperti saya bilang tadi, banyak kadang-kadang di pinggir-pinggir situ pas lewat itu ada pasir ya. Jangan lupa tadi ada tumpukan-tumpukan pasir di pinggir-pinggir jalan ya.
Tuh, di sebelah kanan ada ya yang lagi ngikutin pasir ya, masukin pasir ke truk. Jadi memang daerah sini banyak sekali penambang pasir ya.
Saya ini daerah pasar tanya kadang-kadang kalau misalkan pas lagi rame ini padat nih pagi-pagi, lalu lalang pasar ya, kalau parkiran. Nah ini kita nanti di depan ngambil belok kanan ya. Kalau misalkan ke kiri itu ke Cirata ya. Ke Cirata. Biasanya jalur untuk para pemancing ya. Nah, kita masih tetap di jalan Cikalong Wetan ya. Kabupaten Bandung Barat. Ya, ini ya jalannya ya. Karena ada lubang-lubang seperti itu, jadi kita pada kalau pas lagi kencang kita masuk lubang itu kadang-kadang kita oleh banyak yang terjadi seperti itu ya.
penggunaan tape wajar yang sekarang itu penggunaan tape wajar. Kalau yang mau istirahat di sebelah kiri ini ada masjid ya, masjid tempat istirahat biasanya para kalau kita lebaran pada hidup biasanya kalau itu ya istirahat kayak mulai masuk ke terus dorong-dorong kayak gitu ya. Pinus sebelah kiri ada tenda-tenda dan juga spot foto ya. Sehat baru pakai terus dan segala macam segala ada di sini. Nah, super hati-hati karena di sini jalannya sudah mulai banyak yang bergelombang-gelombang lagi ya. Karena terlalu banyak sering dilalui oleh truk-truk besar yang bermuatan berat ya. Sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta ya. Setelah kita melewati jembatan Cisomang, di depan itu jembatan Cisomang. Untuk yang ke bawah ini agak kecil jalannya, yang ke atas agak besar karena bisa 2 mobil untuk yang ke atas. Karena barangkali ada truk-truk yang pelan jalannya ketika nanjak ya.
Nah, di depan itu jembatan Cisomang ya. Sudah mendekati perbatasan Bandung Barat dan Purwakarta. Nah, tanjakan-tanjakan seperti ini harus hati-hati karena kadang-kadang kita ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Biasanya saya belok kanan, jalan alternatif ya, jalan kecil, tapi sekarang kita ikutin jalan besar dulu. Kita sudah lewati jembatan Cisomang ya. Terus di depan akan ada tugu perbatasan antara Bandung Barat dan Purwakarta ya. Daerah sini banyak sekali yang jualan di pinggir jalan karena sering juga dipakai tempat peristirahatan para supir truk ya. Dan mereka menghilangkan rasa lelah atau penat dengan minum kopi dan makan ya. Kadang juga mereka tertidur ya. Kita planin dulu dan ini kita sudah masuk ke perbatasan antara Bandung Barat dan Purwakarta ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di perbatasan Bandung Barat dan Purwakarta. Nah, ini gapura masuk ke Purwakarta ya. Seperti ini. Dan ikuti terus keseruannya sampai ke alun-alun Purwakarta ya. Dari sini nanti kita akan lanjut lagi di part 2 ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.